Halo semuanya, Assalamualaikum. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, diperlancar semua urusannya. Sebuah kisah terbaru dalam judul Puhul Santet Lemah Kuburan. Langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Ben Anthony. Matahari pagi menembus celah dedaunan di desa Pantirejo, desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan kebun jati. Jalanan masih berupa tanah yang sesekali dilapisi batu. Dilalui motor tua, gerobak sapi, dan anak-anak berlari ke sekolah dasar. Desa itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Arman menarik nafas panjang sambil menatap halaman rumah peninggalan orang tuanya. Rumah kayu berlantai semen itu berdiri kokoh, meski cat dindingnya sudah memudar. Di teras, istrinya, Lestari, sibuk menyusun meja kayu panjang yang semalam dipoles seadanya. Hari ini adalah hari pertama mereka membuka warung makan. "Mas, kursinya kita taruh agak dekat jendela ya, biar orang bisa lihat kalau ada orang makan di sini," kata Lestari sambil mengangkat kursi rotan tua. Arman mengangguk, membantu menggeser meja. Bagus, kalau kelihatan ramai, orang yang lewat juga tertarik mampir. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik di kota, Arman akhirnya kembali ke kampung halaman dengan tangan kosong. PHK besar-besaran membuatnya kehilangan pekerjaan, sementara biaya hidup di kota makin mencekik. Lestari pun setuju, lebih baik pulang kampung, memanfaatkan rumah warisan, dan mencoba usaha baru. Warung makan itu sederhana, hanya papan nama bertuliskan Warung Lestari, masakan rumahan, yang dipasang miring di atas pintu. Menunya pun tak muluk, sayur nangka, lodeh, tempe orek, mie, sambal terasi, gorengan hangat dan lainnya. Lestari percaya rasa masakan rumahan bisa jadi obat rindu orang kampung maupun perantau. Tak lama beberapa warga mulai berdatangan. Pak Dul, tetangga sebelah rumah, yang pekerjaannya bertani, datang paling dulu. "Wah, mantap man. Akhirnya rumah ini ramai lagi. Sudah lama kosong, rasanya sepi." Arman menyambut dengan ramah. "Iya pak, doakan lancar ya." Lestari membawa sepiring nasi dengan sayur nangka panas, tempe goreng. Aroma bumbunya segera menyebar, membuat Pak Dul tersenyum puas. Ini sih rasanya ngalahin warung pasar. Nanti bisa ramai kalau kabarnya nyebar ini." Tak lama, dua ibu-ibu yang baru pulang dari sawah ikut mampir. Mereka memesan sambil mengobrol tentang panen padi yang sebentar lagi tiba. Warung kecil itu pelan-pelan terisi suara obrolan, denting sendok, dan aroma masakan. Dari kejauhan, seorang perempuan parubaya mendekat sambil membawa tas belanja. Itulah Bu Karsih, tetangga sebelah rumah yang dikenal cerewet tapi sering menolong. Senyumnya lebar, seolah benar-benar senang dengan usaha baru Arman dan Lestari. "Wah, akhirnya buka juga ya. Aku lewat tadi langsung cium aroma nangka, segar sekali," katanya. Lestari menyambut ramah. "Monggo silakan mampir bu, cobain dulu, siapa tahu cocok." Bu Karsi duduk sambil menatap sekeliling warung. Bagus, warung ini pasti rame. Tapi hati-hati Yoman, tar kadang kalau usaha baru maju, ada saja yang gak suka. Kalimat itu disampaikan seperti gurauan, tapi ada nada aneh di balik senyumnya. Arman hanya tertawa kecil, menganggapnya angin lalu. Siang hari, warung benar-benar ramai. Beberapa pemuda desa yang baru pulang dari ladang mampir, juga anak-anak sekolah yang mencari gorengan. Arman merasa dadanya lega, seolah semua beban di kota terbayar dengan pemandangan sederhana ini. Sore menjelang, setelah pelanggan pulang, Arman duduk di teras bersama Lestari. Mereka menatap sawah yang diterpa sinar jingga, ditemani suara jangkrik dari kebun belakang. "Mas, aku senang sekali hari ini. Rasanya kita mulai punya harapan lagi," ujar Lestari, matanya berbinar. Arman meraih tangan istrinya, menggenggam erat. "Iya Tar, aku janji kita gak akan menyerah. Warung ini bakal jadi jalan kita." Lestari tersenyum, tapi ada kilatan khawatir di matanya. "Semoga gak ada yang iri sama kita ya." Arman menepuk pundaknya. "Gak usah takut, kita cuma cari rezeki halal kok." Malam pun turun, warung ditutup lebih awal karena dagangan sudah habis. Arman dan Lestari beristirahat, rasa lelah bercampur puas. Dari luar rumah, angin bertiup agak kencang,
membuat dedaunan jati berdesir seperti bisikan samar. Anjing tetangga menggonggong ke arah jalan sepi yang hanya diterangi lampu minyak. Arman membuka jendela kamar, menatap gelap. Hatinya masih penuh optimisme, tapi ada sesuatu di dalam dada yang tak bisa ia jelaskan. Seperti firasat bahwa perjalanan mereka di desa Pantirejo tak akan semudah yang dibayangkan. Pagi itu Lestari sudah sibuk di dapur sejak matahari baru naik. Aroma bumbu yang ditumis dengan bawang merah, bawang putih, dan lengkuas memenuhi ruangan. Di kuali besar, sayur nangka dimasak dengan santan kental, mendidih perlahan, menghasilkan aroma gurih yang biasanya membuat siapapun menelan ludah. Arman membantu dengan menata meja di warung. Sementara itu suara ayam berkokok dan anak-anak berlari ke sekolah menjadi latar kehidupan desa Pantirejo yang tenang. Sesekali, angin membawa harum masakan keluar hingga tercium sampai jalan desa. "Mas, coba cicipi ini dulu, apa kurang garam?" ujar Lestari sambil menyodorkan sendok berisi kuah sayur. Arman menyeruput sedikit. Pas. Malah enak banget, Tar. Ini bakal jadi andalan kita. Lestari tersenyum, wajahnya sedikit berkeringat. Syukurlah, semoga hari ini lebih ramai daripada kemarin. Warung baru mereka memang sudah mulai dikenal. Beberapa pelanggan tetap, seperti Pak Dul dan beberapa ibu-ibu desa, sudah berjanji akan datang lagi. Harapan itu membuat Lestari semangat meski tubuhnya lelah. Sekitar pukul 10 pagi, pelanggan pertama mulai berdatangan. 2 ibu membawa keranjang hasil kebun, lalu beberapa pemuda yang baru pulang dari sawah ikut mampir. Warung segera ramai dengan obrolan santai. "Bu Lestari, masakannya wangi sekali," kata salah satu ibu sambil duduk. Lestari tersenyum ramah. "Monggo Bu, cobain sayur nangka, baru mateng." Dengan cekatan, ia menyendok sayur dari kuali besar ke mangkuk. Namun saat kuah dituangkan, Arman yang berdiri di dekatnya mendadak terbelalak. "Tar, lihat itu," suaranya parau. Lestari menunduk. Kuah santan yang seharusnya kental dan wangi tiba-tiba berubah aneh. Di permukaannya muncul gumpalan hitam kecil, lalu perlahan belatung putih merayap keluar, bergerak-gerak di antara kuah. "Astagfirullah," Lestari menjatuhkan sendok, tangannya gemetar. Pelanggan yang melihat itu ikut menjerit kecil. "Astagfirullah, itu apa?" Salah satu ibu berdiri sambil mundur. Aroma yang tadinya gurih seketika berubah menjadi bau anyir menyengat, mirip bangkai hewan yang lama membusuk. Satu persatu pelanggan menutup hidung, wajah mereka pucat. Bu Lestari, aku pulang dulu ya. Maaf, tidak jadi makan," ujar seorang pemuda terbata. Ia buru-buru meninggalkan warung, diikuti yang lain. Dalam hitungan menit, warung yang semula ramai mendadak sepi. Arman menatap kuali dengan keringat dingin mengalir di pelipis. "Tadi, padahal aku sudah cicipi. Rasanya enak, gak ada yang aneh." Lestari terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Aku gak ngerti, Mas. Baru saja aku aduk, santannya juga bagus, fresh. Gak mungkin ada belatung dalam sekejap begini. Arman segera mengangkat kuali itu, membawanya keluar, dan menuangkannya ke tanah di belakang rumah. Bau amis langsung menyebar, membuat perutnya mual. Ia lalu mencuci kuali dengan air sumur hingga bersih. "Mungkin tadi ada bahan yang rusak," tanya Arman mencoba logis. Lestari menggeleng keras. "Gak mungkin, Mas. Nangka baru saja dipetik dari kebun Bu Tuminah. Santan pun aku peras barusan dari kelapa yang segar. Semuanya fresh. Lagi pula, belatung dari mana bisa muncul di santan panas?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menambah rasa tidak enak di hati keduanya. Siang harinya, mereka mencoba memasak ulang. Lestari menyiapkan bahan baru, lebih hati-hati. Arman bahkan ikut mengawasi setiap langkah, memastikan tidak ada yang aneh. Kali ini sayur nangka kembali matang dengan aroma sedap. Mereka menarik nafas lega. "Coba kita sajikan lagi. Semoga gak ada masalah," kata Arman. Namun, baru beberapa saat setelah kuah dituangkan ke mangkuk, Lestari kembali berteriak, "Mas, lihat ini!" Kuah yang masih panas kembali berubah. Warnanya keruh, lalu permukaan menggelembung seperti air busuk. Bau amis muncul lagi, bahkan lebih tajam.
Kali ini tak hanya belatung, tetapi juga potongan kecil mirip rambut hitam terapung di kuah. Arman mengupat lirih. Ada yang main-main sama kita, Tar. Panik bercampur marah, ia langsung menutup mangkuk dan membuang isi kuali sekali lagi. Lestari menatap kosong, matanya berkaca-kaca. Kenapa begini, Mas? Baru mulai usaha lah kok kayak gini. Kabar cepat menyebar di desa. Sore itu 2 anak kecil yang lewat sengaja berbisik pada temannya. Katanya masakan di warung Kang Arman berubah jadi busuk, ada belatungnya. Bisikan itu jadi gosip yang menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa warga yang tadinya tertarik mampir mulai mengurungkan niat. Warung makan yang baru saja berdiri sudah mendapat cap yang buruk. Arman merasa dadanya sesak. Malam harinya ketika warung ditutup, suasana rumah terasa berat. Lestari duduk diam di dapur, menatap kuali kosong yang sudah dicuci berkali-kali. Mas, apa ini tandanya kita nggak boleh buka warung di sini? Arman menepuk bahunya. Jangan ngomong gitu, Tar. Kita baru mulai. Kalau ada yang aneh, pasti ada sebabnya. Aku cuma heran, siapa yang gak suka sama kita? Lestari menghela nafas panjang, suaranya lirih. Apa mungkin ada orang yang iri ya? Kita kan cuma buka warung kecil sih. Arman terdiam. Dalam hatinya, firasat itu mulai tumbuh. Hari yang tidak wajar. Masakan yang seharusnya jadi sumber rezeki berubah menjijikan dalam sekejap. Itu bukan hal biasa. Ia menatap dapur yang remang, lalu berkata dalam hati, kalau benar ada yang iri, mereka tega sekali, tapi aku tidak akan diam. Malam itu, suara jangkrik di luar terasa lebih nyaring. Angin yang masuk dari jendela membawa bau samar tak enak, seperti tanah yang bercampur bangkai. Arman menutup jendela rapat-rapat, mencoba menenangkan diri. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu teror baru saja dimulai. Malam itu, angin berembus pelan menyusuri lorong sempit desa Pantirejo. Warung makan Arman dan Lestari sudah ditutup sejak sore karena kejadian aneh yang membuat pelanggan kabur. Arman sedang membereskan piring-piring kotor, sementara Lestari duduk lesu di bangku panjang. Matanya sayu menatap meja kosong yang tadi ramai. Tiba-tiba terdengar ketukan lirih dari arah dapur. Tok 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 tok. Suaranya pelan, namun jelas. Arman menghentikan gerak tangannya, menoleh ke arah pintu belakang yang tertutup rapat. Mas, sampean denger nggak? Suara Lestari lirih, nyaris berbisik. Arman mengangguk. Ia berjalan perlahan ke arah pintu dapur, mencoba memastikan. Saat ia mendekat, ketukan itu berhenti, sunyi. Hanya suara jangkrik di luar yang bersahutan. Arman membuka pintu, melongok keluar, gelap gulita. Hanya pekarangan kecil dengan pohon pisang yang daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Tak ada siapa-siapa. Mungkin tikus, gumamnya. Berusaha menenangkan diri sendiri. Ia menutup pintu lagi dan kembali ke ruang depan. Belum sempat duduk, terdengar suara lain. Kali ini seperti langkah kaki berjingkat, berputar mengitari warung. Krek, krek, krek. Lantai papan di dapur seperti diinjak sesuatu. Lestari langsung merapat ke Arman, wajahnya pucat. Mas, aku tidak kuat kalau kayak gini terus. Arman menelan ludah, mencoba berlagak tenang. Udah jangan takut, mungkin kucing naik ke atap atau binatang lain. Namun dalam hatinya ia sendiri tak yakin. Langkah itu terlalu jelas, terlalu berat untuk seekor kucing. Tak lama kemudian, terdengar bisikan samar. Suara itu seolah datang dari balik dinding. Tidak jelas kata-katanya, hanya desis yang menusuk telinga. Shh. Lestari langsung menutup telinganya dengan kedua tangan. Mas, tolong, jangan-jangan ini. Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Arman mencoba mencari sumber suara. Ia mengetuk dinding, membuka jendela, menyalakan lampu lebih terang. Tidak ada apa-apa, tapi hawa dingin perlahan menyusup ke dalam warung, membuat bulu kuduknya meremang. Malam-malam berikutnya, kejadian serupa berulang. Ketukan pintu, suara langkah kaki, hingga bisikan samar menjadi teror yang seolah tak mau berhenti. Lestari makin tak tahan. Tubuhnya mulai lemah, sering demam tanpa sebab. Setiap malam, ia merasa seakan-akan
Ada sesuatu yang menindih tubuhnya ketika tidur. Nafasnya terasa berat, tubuhnya kaku, seolah ada bayangan hitam duduk di dadanya. "Mas, aku gak sanggup, badanku berat sekali," ucapnya suatu malam dengan suara lirih. Arman mengusap keringat di dahi istrinya. Panas tubuhnya tinggi sekali. "Sabar dek, aku akan cari jalan keluar." Namun dalam hati ia bingung. Semua kejadian itu tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia sudah memeriksa seluruh warung, atap, dapur, pekarangan, bahkan gudang kecil di belakang. Tidak ada tanda-tanda binatang atau orang yang iseng, tapi suara-suara itu tetap datang. Kabar mengenai warung Arman yang diganggu hal-hal gaib mulai tersebar di desa. Beberapa warga yang sebelumnya sering mampir untuk makan kini mulai menjaga jarak. Gosip berkembang. Ada yang bilang Arman kena kiriman santet. Ada pula yang berbisik bahwa warungnya dihuni makhluk halus. Suatu sore, ketika Arman tengah membersihkan halaman, datanglah tetangganya, Pak Darto. Lelaki parubaya itu mendekat dengan wajah prihatin. "Man, aku dengar cerita dari orang-orang. Katanya warungmu diganggu ya? Apa benar?" tanyanya pelan. Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya Pak, sudah beberapa malam ini kami tidak bisa tidur tenang. Lestari juga jatuh sakit sekarang." Pak Darto menarik nafas panjang. "Kalau sudah begitu, kamu jangan diam saja. Gangguan seperti ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Coba kau temui Ustadz Rahman. Beliau paham soal beginian, bisa bantu doa dan ruqyah." Nama itu membuat Arman teringat. Ustadz Rahman adalah tokoh agama di desa. Dikenal bijaksana dan sering membantu warga yang mengalami kesulitan, baik soal rumah tangga, penyakit, maupun gangguan gaib. Malamnya Arman menyampaikan saran itu kepada Lestari. "Tar," kata Pak Darto, "sebaiknya kita minta bantuan Ustadz Rahman. Aku juga bingung. Semua cara sudah aku coba tapi tidak ada hasil." Lestari menatap suaminya dengan mata sayu. "Mas, tolong, aku gak sanggup kalau ini berlanjut. Kalau memang Ustadz bisa bantu, ayo segera." Arman mengangguk mantap. Dalam hatinya ia pun merasa sudah waktunya mencari pertolongan. Selama ini ia mencoba berpikir logis, berusaha menepis rasa takut dengan alasan-alasan sederhana. Tapi kenyataan yang mereka alami sudah jauh di luar nalar. Malam itu juga, suara-suara aneh kembali datang. Ketukan di pintu, langkah kaki berputar, hingga bisikan yang kini terdengar lebih jelas, seperti menyebut-nyebut nama Lestari. Lestari langsung menjerit, menutup wajah dengan selimut. Arman berlari ke arah pintu dapur, membukanya dengan kasar. Hanya gelap dan pekarangan sunyi. Tapi entah kenapa, ia merasa ada yang menatap dari balik kegelapan, mengawasinya. Dengan dada berdebar, Arman menutup pintu rapat-rapat. Ia tahu mereka tak bisa lagi menunggu lama. Besok pagi, ia harus menemui Ustadz Rahman. Pagi itu Arman memberanikan diri mendatangi rumah Ustadz Rahman. Lelaki tua itu menyambut dengan wajah teduh, mengenakan sarung dan peci hitam sederhana. Arman menceritakan semua kejadian. Sayur nangka yang berubah menjadi penuh belatung, bau bangkai yang tiba-tiba muncul, ketukan pintu, suara langkah hingga bisikan yang memanggil nama Lestari, hingga Lestari jatuh sakit. Ustadz mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, matanya tenang namun tajam. "Insya Allah, Man, malam ini kita coba doa bersama di warungmu. Jangan takut. Semua ini ada izin Allah. Kita hanya ikhtiar," ucap Ustadz dengan suara mantap. Arman merasa sedikit lega. Sepulangnya ia menyampaikan kabar itu pada Lestari. Wajah istrinya yang pucat sedikit cerah mendengar ada pertolongan. Malam itu sesuai janji, Ustadz Rahmat datang bersama beberapa warga, Pak Darto, Pak Slamet, dan 2 pemuda desa yang sering ikut pengajian. Warung makan Arman terasa berbeda malam itu. Semua meja dan kursi sudah dirapikan, lampu disiapkan sebagai tambahan penerangan. Lestari duduk di samping suaminya, wajahnya cemas. Ustadz memimpin dengan bacaan doa. Suara ayat suci menggema memenuhi ruangan. Beberapa warga mengikuti, khusyuk, sementara yang lain hanya menunduk dengan wajah tegang. Awalnya, suasana terasa biasa saja, tapi perlahan hawa dingin menyusup. Lampu gantung di warung bergoyang pelan, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Angin berembus dari arah dapur, membawa aroma anyir yang menusuk hidung.
Lestari menggenggam tangan Arman erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Suara Ustadz tetap lantang membaca ayat-ayat ruqyah. Semakin lama bacaan itu dilantunkan, suasana di warung makin mencekam. Beberapa orang mengaku mendengar suara samar, seperti tangisan perempuan dari kejauhan. Tangisan itu lirih, pilu, namun membuat bulu kuduk berdiri. "Mas, kau dengar?" bisik Lestari dengan wajah pucat. Arman hanya mengangguk, matanya waspada menatap ke sekeliling. Pak Selamat yang duduk di dekat pintu tiba-tiba merasakan punggungnya dingin, seolah ada hembusan nafas di belakang. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ruqyah terus dilanjutkan. Suara bacaan makin keras, seolah menantang sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, duk! Suara keras terdengar dari arah dapur, seperti benda jatuh menghantam lantai. Semua orang terkejut. "Man, ayo kita periksa," kata Ustadz Rahman sambil berdiri. Dengan hati-hati mereka melangkah ke dapur. Lampu dibawa untuk penerangan. Begitu sampai, mereka melihat sebuah rak kayu di sudut dapur berguncang. Di bawahnya ada sebuah bungkusan kain lusuh yang baru saja jatuh. Arman menelan ludah. Itu apa Pak Ustadz?" Ustadz memberi isyarat agar jangan menyentuh dulu. Ia membaca doa pelindung, lalu mendekat. Dengan hati-hati, beliau membuka bungkusan itu di hadapan semua orang. Begitu kain terbuka, tercium bau busuk menusuk hidung. Isinya membuat semua orang bergidik. Segenggam tanah berwarna merah yang lembab, potongan kain kafan yang sudah menguning, dan beberapa potongan kuku manusia yang masih berlumur darah. Tanah. Lestari menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Pak Darto spontan mundur, wajahnya pucat. "Innalillahi," gumam Ustadz Rahman lirih. Ia menatap Arman dan Lestari. Ini sumber gangguannya. Ini Buhul santet. Ada yang dengan sengaja mengirim gangguan ke warungmu. Dan inilah sumber dari semua kejadian aneh itu." Suasana hening, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Semua orang saling pandang. Ngeri sekaligus marah karena ada orang di desa yang tega melakukan hal sekejam itu. "Ustadz, jadi benar ada orang yang berniat jahat pada kami?" tanya Arman dengan suara bergetar. "Ya begitulah, Man. Guna-guna ini sengaja ditanam atau disembunyikan di rumah atau warung kalian agar gangguan gaib terus datang. Biasanya pelakunya adalah orang yang iri dengki atau punya dendam." Lestari menunduk, air matanya menetes. "Ya Allah, siapa yang tega berbuat begini?" Ustadz mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. "Jangan terburu-buru menuduh siapapun. Yang penting sekarang kita bersihkan dulu, buat pelindungan agar kalian kuat menghadapi semua ini." Beliau lalu membaca doa-doa khusus sambil menuangkan air yang sudah didoakan ke atas bungkusan itu. Aroma busuk perlahan menghilang, namun hawa mencekam tetap terasa. Setelah itu, Arman menyiapkan ember besi dan diisi kayu-kayu yang mudah terbakar. Setelah membuat api di atas ember itu, bungkusan itu langsung dimasukkan ke dalam ember yang penuh dengan api menyala berkobar. Setelah selesai, Ustadz menatap Arman dengan serius. "Man, Tari, kalian jangan takut, jangan putus doa. Perbanyak zikir pagi dan petang. Gangguan ini bisa hilang, tapi pelakunya mungkin masih akan berusaha, dan kalian harus kuat membuat benteng." Arman mengangguk mantap, meski wajahnya masih tegang. "Insya Allah Ustadz, kami mohon bimbingannya dan kami akan ikuti Ustadz." Beberapa warga yang hadir mulai bergumam. Jelas mereka terkejut sekaligus geram. Santet bukan hal asing di telinga mereka, namun jarang ada yang berani melakukannya terang-terangan. Apalagi menarget warung makan yang selama ini jadi tumpuan hidup Arman dan Lestari. Setelah ruqyah selesai, Ustadz berpesan agar sisa pembakaran dari buhul itu, abunya, dibawa ke tepi sungai dan dialirkan di larung. Ustadz Rahman menutup malam itu dengan doa penutup. Semua yang hadir mengamini dengan khusyuk, berharap warung Arman terbebas dari gangguan. Namun di sudut hati Arman masih ada pertanyaan yang mengganggu. Siapa yang tega melakukan ini pada kami? Pertanyaan itu bergelayut belum ada jawaban, tapi semakin menambah beban pikiran di tengah rasa syukur karena buhul sudah ditemukan. Malam itu, para warga yang membantu pulang dengan perasaan campur aduk, takut, lega, dan penasaran. Dan di warung yang kini kembali hening, Arman dan Lestari
hanya bisa saling menatap. Di lain waktu, malam itu desa Pantirejo diselimuti kabut tipis. Rumah-rumah warga sudah gelap, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Di salah satu rumah yang berdiri tak jauh dari warung makan Arman, Bu Karsih terbangun karena suara aneh di halaman. Ia duduk di ranjang, matanya menatap ke jendela. Awalnya hanya samar, seperti ranting pohon bergesekan. Namun semakin lama suara itu berubah, seperti ada sesuatu yang berjalan menyeret kaki. Kres, sert, sert, kres. Dengan tubuh gemetar, Bu Karsih memberanikan diri mengintip lewat celah tirai. Apa yang ia lihat membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di halaman, berdiri sosok perempuan berambut panjang tergerai, bajunya compang-camping, wajahnya tertutup bayangan. Tapi yang paling membuat ngeri adalah lehernya, robek lebar, penuh belatung yang merayap keluar. Cairan kental menetes dari luka itu, jatuh ke tanah, menimbulkan bau busuk yang menusuk hidung meski jendela tertutup rapat. Bu Karsih langsung mundur, menutup mulutnya agar tidak menjerit. Tubuhnya lemas, kakinya gemetar hebat. Ia menunduk, berharap makhluk itu pergi. Namun suara langkah menyeret tadi semakin dekat, kini seakan mengitari rumahnya. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Bau busuk makin pekat, seolah memenuhi setiap sudut rumah. Sesekali ia mendengar suara ketukan di pintu depan, lalu berpindah ke pintu belakang. Ketukan itu pelan, tapi berulang seakan ada sesuatu yang mencoba masuk. Ketika ayam jantan berkokok menandai fajar, Bu Karsih akhirnya memberanikan diri keluar. Ia mendapati halaman rumahnya berantakan, bekas tanah tergali kecil-kecil, seperti ada hewan yang mengais, namun tak ada jejak kaki manusia, hanya bau anyir yang masih tertinggal di udara. Siangnya, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Bu Karsih datang ke warung makan Arman. Lestari yang tengah menyiapkan lauk kaget melihat tetangganya itu. Bu Karsih, astagfirullah, kenapa pucat sekali Bu? Duduk dulu sini, saya bikinkan teh panas, ucap Lestari sambil menuntun tetangganya ke kursi. Arman segera menuangkan segelas teh panas. Minum dulu Bu, diseripet, biar seger. Ada apa? Lah kok seperti ketakutan begitu? Bu Karsih meneguk teh itu terburu-buru. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar ketika mulai bicara. Man, Tari, semalam aku diganggu. Lestari menatapnya khawatir. Diganggu yang bagaimana Bu? Suara Bu Karsih lirih, hampir berbisik. Aku melihat perempuan, lehernya robek, penuh belatung, berdiri di halaman rumahku. Bau busuknya, duh Gusti, sampai sekarang masih kebayang. Lestari spontan merinding. Ia memegang lengan Arman, wajahnya cemas. Arman sendiri terdiam, mencoba mencerna. Bu, apa mungkin gangguan ini ikut menyasar jenengan juga ya? Tanya Arman hati-hati. Bu Karsih mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Iya Man, aku gak berani tidur lagi. Malam-malam suara langkah kaki kayak orang menyeret, pintu rumah diketuk-ketuk, aku takut sekali. Lestari langsung merasa iba. Ia tahu Bu Karsih selama ini sering membantu mereka, kadang membawakan sayur atau sekedar menemani ngobrol di warung. Ya Allah Bu, yang sabar ya. Mungkin jenengan juga kena imbas dari santet itu, kasihan sekali. Arman mengangguk, meski hatinya penuh tanda tanya. Nanti akan saya tanyakan pada Ustadz Rahman. Jangan khawatir Bu, kita sama-sama berdoa. Semoga gangguan ini segera hilang. Bu Karsih hanya mengangguk, namun wajahnya masih pucat pasi mendengar Ustadz Rahman. Malam-malam berikutnya, kabar dari rumah Bu Karsih semakin membuat warga penasaran. Beberapa orang yang lewat mengaku mendengar suara aneh dari rumahnya. Ada yang bilang suara perempuan menangis. Ada pula yang mendengar langkah kaki menyeret di dalam rumah meski Bu Karsih sedang sendirian. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa kasihan, tapi ada yang curiga. Bagaimana bisa gangguan itu tiba-tiba berpindah ke Bu Karsih setelah Bul ditemukan di warung Arman? Arman sendiri berusaha berpikir positif. Ia tak ingin menuduh siapapun, namun ada hal-hal kecil yang mulai mengusiknya. Misalnya, tatapan Bu Karsih yang kadang terlihat aneh ketika membicarakan warung, atau cara ia terlalu cepat muncul di warung setiap kali ada masalah.
Suatu sore Arman duduk di teras rumahnya merenung. Ia mengingat kembali perkataan Ustadz Rahman. Pelaku santet biasanya adalah orang dekat, orang yang merasa iri atau dengki. Kata-kata itu kini bergema di kepalanya. Sementara itu Lestari tetap menunjukkan simpati pada Bu Karsih. Ia sering mengunjungi tetangganya itu, membawakan makanan, bahkan menemaninya sebentar di malam hari agar tidak ketakutan. Kasihan Bu Karsih, Mas, kata Lestari pada suatu malam. Kalau lihat wajahnya aku jadi ingat waktu kita diganggu. Rasanya persis sama. Takut, bingung, gak tahu harus bagaimana. Arman hanya mengangguk. Meski di dalam hatinya ada perasaan ganjil. Ia tidak ingin menyakiti hati istrinya dengan mengungkapkan kecurigaan yang masih samar. Namun, tanda-tanda itu semakin hari semakin membuatnya resah. Gangguan pada Bu Karsih juga semakin parah. Suatu malam, tetangga mendengar teriakannya yang histeris. Ketika beberapa warga berlari mendekat, mereka mendapati Bu Karsih terduduk di lantai rumah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar menuju ke arah jendela. Ia bersumpah melihat sosok perempuan leher robek itu masuk ke dalam rumahnya. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Bau busuk juga kerap muncul di rumahnya, sama persis dengan yang dulu dialami Arman dan Lestari di warung mereka. Warga mulai yakin bahwa gangguan santet ini tidak hanya menimpa satu rumah. Mereka merasa desa sedang dilanda masalah besar, tapi tanpa sadar, benang merah semakin mengarah ke satu hal. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Bu Karsih. Arman merasakan itu meski ia masih memilih diam. Dalam hatinya, ia mulai menduga bahwa apa yang dialami Bu Karsih bukan hanya sekedar imbas dari santet. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang mungkin selama ini tersembunyi di balik wajah pucat dan sikap ketakutannya. Dan malam-malam berikutnya, kengerian itu hanya semakin nyata. Pagi itu, desa Pantirejo digemparkan oleh kabar yang menyayat hati. Teriakan histeris dari rumah Bu Karsih membuat warga berbondong-bondong mendatangi halaman rumah kayu sederhana itu. Beberapa orang perempuan menutup mulutnya, sebagian lagi menjerit lirih. Sementara para lelaki mencoba mendekat untuk memastikan apa yang terjadi. Bu Karsih ditemukan tergantung di balok kayu rumahnya. Seutas kain jarik melilit lehernya, tubuhnya kaku, wajahnya pucat kebiruan, lidah menjulur sedikit, dan matanya masih terbuka, seolah sedang menatap kosong siapapun yang melihatnya. Arman yang saat itu baru membuka warungnya, segera berlari bersama Lestari begitu mendengar kabar itu. Ia mendapati halaman rumah Bu Karsih penuh sesak oleh warga. Lestari memegang lengan suaminya erat, wajahnya pucat pasi. Ya Allah, Bu Karsih, bisik Lestari. Air matanya menetes melihat jasad tetangga yang beberapa hari lalu sempat mendatanginya dengan tubuh gemetar, mengaku dihantui sosok mengerikan. Seorang pemuda desa, Jaya, berusaha naik ke dalam rumah untuk menurunkan tubuh Bu Karsih bersama beberapa orang lelaki lainnya. Setelah perjuangan singkat, jasad itu dibaringkan di atas tikar pandan. Bau anyir samar mulai tercium, membuat beberapa orang menutup hidung. Bunuh diri, ini jelas bunuh diri, ucap salah satu warga. Nada suaranya terdengar getir. Jangan asal bicara. Bu Karsih kan orangnya rajin ibadah, selalu ikut pengajian. Gak mungkin semudah itu yang nekat gantung diri, bantah warga lain. Lah, tapi siapa tahu dia depresi. Dia kan hidup sendiri, sering mengeluh sakit-sakitan belakangan ini, tambah seorang ibu setengah baya. Perdebatan itu terus bergulir, namun tak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Yang jelas, kabar kematian tragis Bu Karsih menyebar cepat ke seantero desa. Arman dan Lestari ikut membantu menenangkan suasana. Hati mereka terasa perih, apalagi mengingat 2 hari sebelumnya Bu Karsih mendatangi warung dalam keadaan ketakutan, mengaku diganggu makhluk menyeramkan. Mas, apa mungkin ini karena gangguan itu? Bisik Lestari lirih, matanya menatap penuh kecemasan. Arman menghela nafas panjang. Ia tak sanggup menjawab dengan pasti. Logikanya menolak mengaitkan kematian Bu Karsih dengan hal gaib. Tapi batinnya justru merasa ada sesuatu yang tidak wajar.
Seorang warga kemudian memanggil Pak Modin dan beberapa tetua kampung untuk mengurus jenazah. Prosesi dilakukan dengan cepat. Jasad Bukarsi dimandikan, dikafani lalu disolatkan di masjid desa. Seluruh warga datang melayat. Keluarga jauh pun datang. Wajah mereka menyiratkan duka bercampur rasa takut. Malam itu setelah semua usai dan jasad Bukarsi dimakamkan, suasana desa Pantirejo terasa lebih muram dari biasanya. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan. Arman dan Lestari duduk di beranda warung mereka yang sudah tutup. Lestari tampak murung, tatapannya kosong. "Mas, aku tidak bisa berhenti memikirkan almarhumah Bukarsi," ujarnya pelan. "Kemarin dia datang wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, lalu sekarang dia sudah tiada." Arman menepuk lembut punggung istrinya. "Kita sudah berusaha menemaninya, Tar. Jangan salahkan diri sendiri. Tapi jujur saja, aku pun merasa aneh. Semua yang terjadi di desa ini makin sulit dijelaskan." Malam kian larut, mereka akhirnya masuk ke dalam rumah, mencoba memejamkan mata meski rasa resah masih menghantui. Namun, ketika Arman tertidur, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sawah yang berkabut pekat. Udara dingin menusuk tulang, dan dari kejauhan terdengar suara tangisan lirih. Arman menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara itu. Kabut perlahan menyingkap, menampakkan sosok Bukarsi. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumur tanah basah, seakan baru saja digali dari kubur. Belatung merayapi lehernya yang membiru bekas jeratan kain. "Arman," suara Bukarsi lirih, penuh kebedihan. Aku menderita. Ampuni aku, maafkan aku." Arman tercekat. Ia ingin melangkah mendekat, tetapi kakinya seakan terikat. "Bukarsi, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membuatmu begini, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok Bukarsi menangis semakin keras. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. Aku salah. Aku tak bisa lari. Ampunilah aku," ucapnya. Lalu tubuhnya perlahan-lahan menghilang ditelan kabut, meninggalkan bau anyir menusuk. Arman terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Lestari yang tidur di sampingnya terjaga dan panik melihat wajah suaminya pucat. "Mas, kenapa? Mimpi buruk?" tanyanya cemas. Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku bermimpi melihat Bukarsi. Dia menangis. Tubuhnya penuh belatung. Minta ampun. Rasanya nyata sekali, Tar." Lestari merinding mendengarnya. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, mencoba mencari rasa aman di tengah ketakutan yang semakin membesar. Keesokan harinya, kabar tentang mimpi Arman mulai beredar di kalangan warga karena tanpa sadar ia menceritakannya pada Pak Darto. Beberapa warga menganggap mimpi itu hanyalah bunga tidur, namun sebagian lain mulai percaya bahwa kematian Bukarsi bukanlah perkara biasa. Kalau benar arwah Bukarsi gentayangan gara-gara bunuh diri, berarti ada yang tidak beres. Bisa jadi ini semua ulah santet, bisik seorang ibu pada tetangganya saat berada di pasar desa. Desa Pantirejo pun makin diliputi kecemasan. Rasa duka bercampur dengan ketakutan yang tak kasat mata, membuat suasana desa seolah dibalut kabut suram yang tak kunjung hilang. Bagi Arman dan Lestari, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Mereka yakin ada pesan yang ingin disampaikan Bukarsi. Pesan yang masih samar, tapi jelas mengandung kengerian yang lebih dalam daripada sekedar kabar kematian. Sampai di titik itu, Arman hanya bisa berdoa, berharap Allah memberi petunjuk. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa kematian Bukarsi hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah rahasia kelam yang perlahan-lahan akan terbuka di desa Pantirejo. Singkat cerita, 7 hari setelah kematian Bukarsi, Arman kembali mendapati dirinya bermimpi berada di dalam sebuah ruangan sempit. Dindingnya gelap berlumut, udara di dalamnya pengap bercampur bau anyir. Di sudut ruangan ia melihat sosok Bukarsi duduk meringkuk, rambutnya berantakan menutupi wajah, tubuhnya tampak semakin rusak, kulitnya membusuk,
belatung merayapi tangan dan lehernya. "Arman," suara Bu Karsih parau, nyaris seperti desisan. Ia mengangkat wajahnya, menampakkan mata yang merah berair, penuh penyesalan. Akulah pelakunya. Aku yang menanam bul itu. Ampuni aku." Arman terhenyak, suaranya tercekat di tenggorokan, tak sanggup segera membalas. "Aku iri," lanjut Bu Karsih. Tangannya gemetar meraih udara seakan ingin meminta tolong. "Aku iri melihat kesuksesan warung kalian ramai, pelanggan berdatangan. Sementara hidupku hanya seperti ini saja. Kalian yang baru buka usaha langsung sukses." Tangis lirih terdengar, bercampur dengan suara belatung yang bergerak di tubuhnya. Arman menggertakkan gigi antara marah dan tidak percaya. "Bu, kenapa tega melakukan itu pada kami? Apa salah kami? Kami hanya berusaha mencari nafkah halal." Bu Karsih menunduk. "Aku gelap mata, Arman. Aku memiliki penyakit hati, maafkan aku. Ada orang yang menawariku jalan cepat, katanya kalau aku menanam bul di warungmu, rezekimu akan tertutup dan keberuntungan akan beralih padaku. Aku percaya, aku melakukan semua sesuai yang diajarkan. Tapi ternyata santet itu berbalik menimpa diriku juga. Tubuhku sakit, rumahku penuh teror, sampai akhirnya aku mati. Tidak tahan dengan semua ini, dengan cara bunuh diri." Suasana dalam mimpi itu semakin mencekam. Dari atap ruangan, tetesan darah jatuh satu persatu, menimbulkan suara menakutkan yang bergema. Bu Karsih memandang Arman dengan mata penuh rasa bersalah. "Aku menyesal, sangat menyesal, tapi semua sudah terlambat. Nyawaku tak bisa kembali. Tolong maafkan aku, Arman. Doakan aku agar diampuni." Arman merasa dadanya sesak. Amarah yang tadi sempat berkobar perlahan luluh oleh kesedihan mendalam. Di balik perbuatan keji Bu Karsih, ia melihat sosok perempuan yang hanyut oleh iri hati, lalu terseret arus kegelapan hingga hancur. Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Lestari yang tidur di sampingnya ikut terjaga, menatap wajah suaminya dengan cemas. "Mas, sampean mimpi lagi?" tanya Lestari. Arman mengangguk perlahan. Matanya masih kosong menatap langit-langit kamar. Aku bertemu Bu Karsih lagi. Dia mengaku semua. Dialah yang menanam bul di warung kita. Dia iri pada kita, Tar, ternyata." Lestari terdiam, wajahnya pucat. Sekilas matanya berkaca-kaca. Ya Allah, jadi benar dugaan sebagian orang. Tapi kenapa dia harus jauh itu? Arman menggenggam tangan istrinya. Dia sudah menyesal, Tar, tapi penyesalannya datang terlambat. Nyawanya sudah hilang. Dia minta kita untuk mendoakannya. Lestari menunduk, hatinya berkecamuk antara sakit hati dan rasa iba. Kalau begitu, biarlah kita maafkan. Semoga Allah menerima tobatnya meski terlambat. Arman mengangguk. Iya, kita maafkan. Kita hanya manusia, tidak berhak mengikat dendam sampai mati. Kita harus tetap bertahan, Tar. Waktu berjalan, warung kembali ramai seperti sedia kala. Warga Pantirejo perlahan mulai melupakan kejadian kelam yang sempat menggetarkan desa. Namun bagi Arman dan Lestari, semua itu menjadi kenangan pahit yang tak mungkin hilang. Mereka telah belajar bahwa iri hati bisa menghancurkan segalanya, bahkan nyawa sekalipun. Mereka juga belajar bahwa doa dan keteguhan hati adalah benteng terakhir melawan kegelapan. Dan meski kini warung mereka berdiri kokoh, setiap kali bau busuk samar kembali tercium dari arah dapur, mereka hanya bisa saling pandang, saling menggenggam tangan, dan berbisik lirih. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wen Antoni pamit dulu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf jika ada salah intonasi atau salah ejaan ya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.